Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa kita selalu sehat di dalam Tuhan dan di dalam setiap penyertaan Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar ada dua kebebalan sebagai penghalang. Bahwa kebebalan di sini saya sekali lagi katakan bahwa dimaksudkan adalah dengan mempertahankan kelakuan yang salah menurut kebenaran firman Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi satu kebiasaan yang sulit sekali untuk kita rubah. Beberapa hari yang lalu kita belajar kebebalan sebagai penghalang. Yang pertama, menghalangi arahan Tuhan, yaitu mengenai kehidupan kita supaya nggak egois. Yang kedua, kebebalan menghalangi ajaran Tuhan. Itu kita belajar kemarin mengenai mengasihi musuh kita. Dan pada bagian yang ketiga ini, kebebalan sebagai penghalang adalah kebebalan sebagai penghalang ajakan Tuhan. Kebebalan menghalangi ajakan Tuhan. Yang tadi sudah kita baca di dalam Matius pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Dan sekali lagi saya tidak jemu untuk mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara semua bahwa kita pasti sudah sering mendengar ayat-ayat yang tadi kita baca. Bahkan mungkin kita semua hafal dengan apa yang kita baca, yaitu di dalam Yesus, ajakan Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai orang percaya dikatakan, marilah semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kata-kata semua. Semua di sini apakah semua orang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita persempit lagi? Yang kedua pertanyaannya adalah apakah semua orang Kristen? Jawabannya semuanya adalah tidak sama sekali. Bukan untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen saja. Loh, jika kita lihat ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, sebelum ajakan Tuhan yang demikian, pada ayat-ayat yang di atasnya, ayat ke-20 sampai yang ke-24. Di sana Yesus mengecam atau mencela 3 kota, yakni yang pertama kota Korazim, yang kedua Betsaida, yang ketiga adalah Kapernaum. Loh, mengapa? Ada jelas di ayat yang ke-20 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan sekalipun banyak dilakukan mujizat kota-kota tersebut, tetapi mereka, masyarakat yang ada di 3 kota tersebut, tidak mau bertobat. Ya. Jadi, apakah ajakan Tuhan Yesus untuk semua orang? Yang pertama, tidak. Apakah untuk orang Kristen? Tidak. Tetapi jawabannya adalah untuk orang Kristen yang hidup di dalam pertobatan setiap hari. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu. Dan kamu akan merasa lega. Tunduk dan bergantunglah padaku, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan pun ringan. Itu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ajakan Tuhan bagi kita adalah
pada hari ini adalah untuk hidup di dalam pertobatan setiap hari. Pesan kuat sore hari ini adalah hiduplah di dalam pertobatan setiap hari agar kebebalan tidak menghalangi kita untuk menerima ajakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah belajar yang pertama, kebebalan menghalangi arahan Tuhan. Yang kedua, kebebalan menghalangi ajaran Tuhan. Yang ketiga ini, kebebalan menghalangi ajakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.